design like in the metal world, and you changed it to this. Why and what does it mean? Kenapa salam metal yang ini sama Ombat dijadikan begini ya Ombat, dan kenapa alasannya kenapa Ombat? Sebentar, wait a minute. Yeah, just say when you're ready ya. I'm great now. Ya. Carry on. Ya, Ombat lihat ke aku ya. Kenapa Ombat? Ya, kalau salam gini, salam devil horn itu setan. Kita nggak nyembah setan, jadi kita ganti salam tauhid, la ilaha illallah, gitu, Muhammad Rasulullah itu. Jadi kita mau main musiknya aja, musik skillnya kita pelajarin, kita suka karena intens ya, musiknya bagus. Tapi kalau tema liriknya menjurus ke satanisme atau yang sifatnya sesat gitu ya kita tinggalin. Kita jangan terima dari barat sana negatif kita telan semua, nggak bisa. Di sini negara timur Indonesia punya adab, punya sopan santun, punya agama. Jadi kita saring, kita suka musiknya ya musiknya aja, isinya enggak gitu. Isi liriknya kita ganti jadi yang menurut kita baik. Udah itu aja. For us, like as Westerners, when we think, or me as a Westerner, when I think of like rock and roll or heavy metal, death metal, it really comes together with sex, drugs, and rock and roll. I mean, you obviously live a very different life. So how does that go together with this kind of music, which is, yeah, for us has a very different image? Biasanya kan kalau baik rock and roll atau heavy metal itu kan banyak erat kaitannya dengan drug dan dengan drug dan alkohol lah ya. Bagaimana kalau Ombat ini mengubah image itu ya? And you ask why? Is that, Yeah. And bagaimana sih? How is it possible? You know, Bagaimana itu melakukannya? Very different. Kalau pertanyaannya bagaimana mungkin kita nggak melakukan seks bebas, alkohol atau narkoba gitu? Enggak. Ya kan? Ya mungkin sekali gitu loh, karena sebetulnya siapa bilang ada kaitannya antara musik dengan harus pakai narkoba atau harus pakai alkohol atau free sex gitu? Enggak juga. Jadi kita harus jadi diri kita. Kita ini punya punya Tuhan gitu, punya agama. Kita lahir dari ibu yang membesarkan kita, yang mendidik kita supaya jadi anak yang soleh. Kalau di Muslim itu seperti itu, ya kita jadi anak yang soleh. Tapi ketika ada gangguan seperti seks, drugs, and rock and roll ya nggak usah dipakai, karena itu nggak penting kalau menurut kita. Yang penting itu main musik bentuk kreativitasnya aja gitu loh. Kita juga nggak pernah meyakini sih kalau dengan seks, drugs dan yang lain sebagai yang negatif itu musik kita akan lebih bagus dan lebih maju. Enggak. Kita punya prinsip sendiri. Kita ini tengkorak, grindcore Indonesia nggak pernah mau begitu-begitu. Tanpa begitu kita udah cool gitu, udah keren. Kalau pakai itu malah nggak keren, katro kalau menurut gua ya. Menurut tengkorak ini ya seperti itu. Yang keren itu gimana caranya lu main musik dengan benar, musiknya keren, terus lu nggak pakai narkoba, lu nggak ngesek, nggak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Itu bagus gitu kalau menurut kita tengkorak. Kita yang keren ya seperti itu. Yang keren tuh main musik grindcore tapi terlepas dari itu semua yang budaya-budaya yang emang budaya barat itu yang melulu masalah narkoba, seks dan minum-minuman keras. Homer kalau istilah kita tuh Homer, minum-minuman keras. Pasti lebih katro dia dah dibanding kita yang sadar gitu loh. Jadi sadar itu benar jauh lebih baik dibanding nggak sadar karena itu gitu. Dan tengkorak itu bukannya berubah sebetulnya, dari awal yang udah seperti itu. Dari awal udah nggak mau drugs, sex, and rock and roll itu nggak ada. Dari pertama kita bikin grup emang begitu udah gaya hidupnya. Jadi bukan hal baru buat kita gitu. Iya, jadi kita nggak sulit juga memisahkan antara kita ini main musik grindcore gitu, terus nggak main
free sex atau enggak narkoba atau enggak minuman keras gitu, ya kan, alkohol dan sebagainya. Enggak, kita nggak pernah susah jadinya karena emang kita nggak begitu. Satu, kedua, nggak penting juga itu gitu loh kan. Ya kita lihat aja seberapa tahan mereka yang pakai narkoba dan sebagainya. Intinya gini, kita ini hidup nanti bakalan mati. Ketika mati kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Nah kita nggak mau tuh apa yang dilakukan oleh ibaratnya band-band lain yang emang masih melakukan itu, ya mudah-mudahan mereka dapat hidayah ya. Amin. Dan kembali ke jalan Allah. Dan kalau mau main musik bentuk kreativitas, ya kreativitas yang benar aja. Main musik ya main musik. Jadi nggak perlu ada kaitannya dengan narkoba dan free sex dan alkohol tadi gitu. You have songs that are very explicit, like Jihad Fighter is one text, and there also I heard the one I saw on YouTube is a very explicit anti-Israel song. So what is your I mean what is your message with these songs? What do you wanna give as a message to your fans? Itu yang di YouTube itu judulnya Jihad Soldier gitu loh. Tentara jihad. Jadi apa sih yang dibicarain di situ? Ya kita jelas-jelas Israel itu menjajah Palestina gitu loh. Yang dulu emang dibantu sama orang Palestina sebelum dia diusir, ya kan, dibentuk, dibidani oleh negara-negara adidaya itu untuk menjadi sebuah negara Israel. Dulunya kan dibantu mereka sama penduduk Palestina, ya kan, karena mereka mengungsi karena perang dunia kedua itu, ya kan, Nazi menyerang, membunuh orang-orang itu, dibentuklah negara itu jadinya kan mereka juga orang Palestina yang membantu mereka, menolong kaum Yahudi untuk bantu ibaratnya pengungsian itu, proses pengungsian. Tapi setelah itu terbentuklah sebuah negara yang namanya Israel, Zionis Israel. Kita menentang sistemnya. Sistem Zionisme ini ya bentuknya itu kayak penjajahan gitu loh. Dia bicara HAM, padahal dia paling melanggar HAM di dunia ini, dan nggak pernah ada pengadilan dunia gitu yang mengadili dia pembantaian orang-orang di Palestina ini gitu. Dia nggak pernah. Jadi itu yang kita, kenapa kita ingat ya, suatu saat nanti akan habis kesabaran kita gitu loh kalau terus-terusan Israel ini menggempur Palestina gitu. Akan habis kesabaran kita dan kita akan akhirnya bergerak gitu, baik dari segala arah maupun segala lini gitu, karena ini adalah pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara Israel. Yeah, more or less. It's about the human rights. Yeah. And there is no the world. There's never condemn Israel for what they did to Yeah. Palestine. Yeah. Ya benar Yeah. ya. Okay. So would you say with your I mean in your text they're very political in that way. So you're kind of a political songwriter. Sangat politis ya Mbak ya. Dalam You know, they really give a very clear message. So what is your message then for Indonesia? When you look at politics, what is your message for the country? Where do you want this country to move? Apakah apa pesannya terhadap kaitannya dengan Indonesia? Apakah ada yang perlu diubah dari cara pandang orang Indonesia dari dari pesan-pesan politis yang ada di lagu-lagunya Om Mbak? Sebetulnya makna dari lagu itu juga udah jelas ya, karena di Indonesia sendiri nggak ada hubungan diplomatik sampai detik ini dengan Israel. Jadi saya rasa itu udah harga mati untuk Indonesia, dan kita punya hubungan diplomatik dengan saudara kita negara Palestina gitu loh. Kita nggak mau punya hubungan diplomatik dengan negara yang menjajah, dengan negara yang munafik, atau bisa dibilang mengatakan teriak HAM tapi dia yang melanggar HAM gitu. Itu yang mau kita sampaikan sebetulnya pesannya. Karena setiap orang yang
yang hidup, yang mempunyai nyawa di dalam dirinya gitu, hidup dia. Sebetulnya harusnya mereka pasti harusnya nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Palestina punya apa sih? Gitu. Tapi karena bantuan Allah aja dia masih ada sampai sekarang. Dan itulah yang kebesaran Allah itulah yang bisa kelihatan kita sekarang yang masih hidup, kita bisa lihat negara Palestina itu masih ada gitu. Walaupun terus-terusan dibombardir oleh negara Israel, Zionis Israel ini gitu. Sorry, let's not talk. But let's focus now on Indonesia. I'm much more. Let's forget. I will change the question. Yes, please. Apa pesan Ombat terhadap fans yang di Indonesia ya, terhadap pendengar musik Ombat yang di Indonesia dengan pesan yang hendak Ombat sampaikan? Ini kan pesan-pesan Ombat banyak yang bersifat politis ya. Nah, apa sih yang mau Ombat sampaikan gitu loh? Politik Indonesia maksudnya. Enggak terhadap Enggak, kalau gitu. pesan kita terhadap fansnya kita di Indonesia ya banyak pesannya gitu. Maksudnya yang mana ini spesifiknya tuh yang mana gitu. Kalau lagu ini tentang ini, lagu ini tentang kan beda-beda kayak gitu. Kayak Digging the Grave for the Crying Mass itu tentang perjuangan rakyat Patani Thailand Selatan itu loh. Lain lagi gitu loh. Lain lagi. Kalau Jihad Soldier itu kan lebih ke arah gini. Kenapa kita akhirnya kalau lu mau jadi pejuang pembela agama gitu, pembela kebenaran itu, yang jelas-jelas aja, nggak ada yang abu-abu di situ. Musuhnya udah jelas Israel gitu loh. Pesannya kan itu. Nggak ada. Kalau di tempat lain kan, wah ini negara ini ada si ini, banyak ada kepentingan politik di situ. Tapi kalau di Israel itu udah jelas dia penjajah gitu loh, menjajah negara yang tidak berdaya di situ. Itu yang mau kita jelasin kalau di Jihad Soldier. Kalau mau bener-bener sekarang gini, kalau kita mau ke Suriah atau kita mau ke mana arahnya gitu, masih Sorry. abu-abu gitu. It's just Yeah. that. Okay. Sorry. Paham nggak? Enggak, Oke. gini. Sebenarnya Ombat mau bilang bahwa hak asasi manusia itu kalau mau diperjuangkan jangan abu-abu. Jangan abu-abu. Nah itu. Ya, jelas. Kalau di situ kan jelas. Ini kan gitu loh. Paham nggak? Aku paham. I'm So, really again. what he's trying to say is that when you fight for the truth, for the human right, you cannot be grey. When Israel is wrong, you have to say that it's wrong. Yeah. Gitu kan ya? Yeah. Yeah. Okay, but now for me important. I don't want to talk about Israel anymore. We talked 3 questions now. Gini Ji, soalnya lagu Let's talk about something else. Oh iya. Ayo kita Very important. tentang Indonesia I got gitu it. loh. I got it. Gini Oh, Ji, Israel maksudnya kan understood. Tengkorak kan iya. lagunya masing-masing. Absolutely Gini. forget it. Siapa namanya dia? Barbara, Barbara ini nanya Jihad Soldier. lagu Jihad Soldier. Yes, I mentioned that. I know. 3 questions ago. Itu jawabannya. Oh iya. That's Sekarang the answer. Yes. Lagu yang buat No, I got Indonesia that. ada juga Because kayak he said that every song that he made, Has a- it has a yeah. different message. Iya, Yeah. kayak Yeah. Digging the Grave for the Crying this I Mass. got, this I got. I'm now, so tell me quickly off the camera, what is the song that has the strongest message for the Indonesian youth? What is that gini song? kayak lagu Lagu Oknum, apa yang punya pesan paling kuat dosa keluarga bagi- sama pemimpin gila gitu I'm Bang. more interested in Indonesian issues. Yang dia lebih tertarik pada isu yang sudah disampaikan oleh Tengkorak kepada Indonesia, Politik orang-orang Indonesia. Which Indonesia. song would you say you wrote for the Indonesian youth? Apa yang for paling for kuat? you fans in Indonesia, especially? And what would be the message you give? Jadi, You wanna give to your fans in Indonesia kayak gini. as a band? Kayak contohnya ya. Udah bisa nih. Udah on. Masalah shit on the floor. No, you're fine. Don't worry. Berarti kayak pemimpin gila. Ya, maksudnya lagunya kan masing-masing. Yang sangat Pemimpin terkenal, ya, paling pemimpin kuat. gila, Oknum, Pemimpin dosa gila keluarga. itu ada di YouTube kan pas Gitu. tuh. Ah. Dia kan mau ini, kan ada Pemimpin di YouTube, gila kan dah, kasih ya. dah videonya. Masing-masing lagu lain message-nya Every gitu. song has a different message. Ah. So yeah, what is the strongest one? Apa yang paling kuat buat fans Tengkorak Indonesia. di Indonesia ya? Dan Tentang message-nya politik. tuh tentang apa sih? Banyak message-nya. Jadi kalau Yang paling- pemimpin gila itu tentang ya tema kepemimpinan di Indonesia gitu. Kalau konflik itu kan tentang perkelahian antar pelajar itu yang kayaknya melulu nggak habis-habis Nggak ada gitu, ujungnya nggak sampai ujung-ujungnya gitu loh.
Jadi kayak doktrin habis dia keluar ntar ada lagi generasi baru yang siap untuk perang sama sekolah lain yang buang-buang waktu kan gitu. Lain-lain, jadi message-nya tuh beda-beda. Tapi kalau mau dibilang pesannya kalau buat di Indonesia, contohnya lagu Pemimpin Gila. Jadi gini, kenapa dibilang pemimpin gila? Sekarang gini, gimana nggak gila gitu loh? Kesannya emang di Indonesia ini kayak makmur, tapi sebetulnya merata, adil dan merata. Tapi nggak ada adil dan merata itu gitu loh. Terus itu hanya kayak dongeng aja gitu loh. Ketika siapapun ganti pemimpinnya, ntar seperti itu lagi gitu loh. Jadi seakan-akan ada rezim signifikan yang mengendalikan mereka gitu loh. Itu yang kita bilang di Pemimpin Gila. Dibilang nggak gila dia. Sekarang gini, dia jadi presiden di Indonesia misalnya, ya kan? Tapi di belakang dia ada yang mengendalikan dia gitu. Dan itu bukan dari Indonesia, dari luar negeri. Rezim luar negeri misalnya, yang mengendalikan dunia. Seakan-akan seperti itu, karena apa? Kok nggak selesai-selesai? Dulu kita swasembada pangan, tuh sekarang enggak gitu loh. Malah tambah parah. Reformasi malah tambah buruk. Itu yang kita mau bawa pesannya sebetulnya pemimpin kita nih. Ini kalau pemimpinnya waras nggak begini kita gitu loh. Jengkol aja mahal sekarang, gila nggak? Dulu makanan orang susah itu, sekarang makan orang kaya. Ikan asin mahal, padahal ikan asin ikan gabus ya. Dulu mah kita nyari di solok-solokan itu, di parit-parit, itu ikan gabus ibaratnya gitu. Nah sekarang dapat itu di pasar dengan kondisi harga mahal, kan udah gila gitu loh. Itu. He's talking about the lunatic leader. How come he's not really a leader, independent leader. There's always he's only a puppet. There's always a regime that control him. Because, for example, the price of some stuff that used to be very cheap, how come it's expensive, and the reformation doesn't get better. So that's the message that he wants to, that In a lunatic leader. in lunatic leader. Because if the leader is sane, Yeah. then it should Siapapun be better. pemimpinnya ganti nih. Yeah, I got Pemilu, it. ya? I got it. Sorry. I got it. Let's move to the next question. Dia banyak pertanyaan di When Lady Gaga wanted to play here, I read that you were against that. Also, why? Why? Maybe you want to answer. Jadi Gaga kenapa di sini terus kita ngapain dia main di sini gitu loh? Buat apa? Nggak penting gitu loh, ya kan? Nggak penting. Jadi ntar daripada lebih banyak mudorotnya dia main di sini dibanding manfaatnya, udah gitu loh. Jadi ya nggak usah mendingan gitu. Ya kan membawa pesan-pesan yang Setan. menurut kita tuh nggak baik. Leda Jari itu manusia bentuknya setan kan gitu. Ngapain diurus, diundang ke sini kan nggak perlu datang gitu loh. Nah, kalau orang banyak menolak, ya jangan datengin dong. Kalau nggak ada yang nolak, ada yang suka, masih bisa orang nyaring, ada sedikit manfaatnya boleh lah main, kan gitu. Nah kalau ini kan udah sesat begitu ya, udah deh nggak penting gitu loh. Di Indonesia nggak perlu ada acara yang ngundang seperti artis seperti itu gitu. Lady Gaga doesn't have doesn't have a good moral message. So we don't need it here. Why we should invite someone with a bad moral message? Benar aku ya. Okay. So what is then the good moral message? What is the moral message? Like moral message and religious message you are sending as a band to your fans. What do you as is a good moral message? Pesan moral apa sih dalam lagu kalian pesan seperti apa sih moral yang baik itu yang disampaikan lewat lagu-lagu kalian? Moral yang paling benar itu katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah gitu. Hak itu hak, batil itu batil. Jadi nggak usah dicampur aduk, kayak gitu aja sebetulnya pesannya. Jadi nggak perlu ada yang di tengah-tengah yang tadi grey tadi gitu. Itu sebetulnya pesannya. Ya menurut kita juga kebenaran itu kan yang kita kenal cuma ada dua ya. Satu kebenaran hakiki gitu. Artinya apa? Ketika kebenaran itu kita lontarkan, siapapun tidak akan bisa menolak.
mungkin mulut dia bisa, tetapi hati dia tetap menerima kebenaran itu. Iya. Itu kebenaran pertama. Hakiki. Tapi yang satu lagi itu benar sendiri. Nah ini yang repot. Jadi dia merasa benar dia sendiri. mengatakan kebenaran, tapi ketika kita tanya kepada orang lain itu nggak benar. Contohnya misalnya, jika kita menyayangi orang tua, gitu kan, orang-orang jompo gitu, kita sayang mereka, anak-anak telantar, ya itu kan baik gitu kan. Kita tanyakan pada siapapun itu sama pasti jawaban. Itu memang betul baik ya. Nah, tapi kalau yang benar sendiri, biasanya dia punya ini yang salah gitu kan, yang orang itu nggak bisa terima gitu. Jadi intinya